Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizkia Putri Aziza dari Prodi PK PAUD. Di video kali ini saya akan mereview materi dari mata kuliah kewarganegaraan. Identitas berasal dari kata identity yang berarti ciri-ciri, tanda-tanda, ciri khas, jati diri pada suatu perorangan atau suatu kelompok tertentu yang bisa membedakannya dengan orang lain atau dengan kelompok yang lainnya. Nasional berasal dari kata nation yang artinya bangsa. Bangsa sendiri memiliki arti sebagai kelompok yang memiliki kesamaan ciri-ciri fisik, budaya, agama, bahasa, atau cita-cita. Identitas nasional adalah kepribadian atau jati diri nasional yang melekat pada suatu negara serta kelompok-kelompok pada masyarakat yang tinggal di dalamnya. Indonesia juga memiliki identitas nasional. Identitas tersebut bersumber dari nilai-nilai kultural yang ada di setiap daerah, kemudian akan dihimpun menjadi satu kesatuan yang akhirnya akan membentuk identitas kolektif. Kemudian bentuk identitas nasional. Yang pertama, bahasa nasional, kemudian bendera negara, lagu kebangsaan, lambang negara, semboyan negara, dasar falsafah negara, konstitusi negara, bentuk negara, konsepsi wawasan Nusantara, dan kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional. Selanjutnya adalah fungsi identitas nasional. Yang pertama yaitu sebagai alat pemersatu bangsa, sebagai pembeda dengan suku yang lainnya, kemudian merupakan suatu landasan negara dan menjadi identitas sebuah negara. Karakteristik identitas nasional yaitu kesatuan Indonesia, kemudian persamaan nasib, kemudian keinginan untuk merdeka. Pada saat ini Indonesia sedang mengalami krisis identitas. Untuk mengatasi hal tersebut, kita perlu menyadari bahwa Tuhan menciptakan setiap bangsa dengan keunikan dan jati diri masing-masing. Kita harus bisa menyadari bahwa bangsa Indonesia itu memiliki keunikan tersendiri yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Dalam dunia pendidikan diperlukan adanya pendidikan kewarganegaraan atau PKN yang harus diajarkan sejak dini. Para siswa tidak hanya belajar teori dari pendidikan kewarganegaraan, tetapi siswa juga harus mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nilai dan budaya konstitusi. Konstitusi merupakan hukum tertinggi dalam suatu negara. Sebab tanpa konstitusi, negara tidak mungkin akan terbentuk. Dengan demikian, konstitusi menempati posisi yang sangat vital dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara. Dengan kata lain, konstitusi membuat suatu peraturan pokok mengenai sendi-sendi pertama untuk menegakkan suatu negara. Undang-Undang 1445 sebagai bentuk konstitusi tertulis di Indonesia yang memiliki sistematika yang terdiri dari pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Mengapa pembukaan Undang-Undang 1045 itu menjadi hukum tertinggi? Dikarenakan dalam pembukaan undang-undang tersebut terdapat dasar negara kita, Pancasila, fungsi dan tujuan bangsa Indonesia, dan bentuk negara Indonesia yaitu Republik. Pembukaan undang-undang tidak bisa diubah. Mengubah sama saja membubarkan suatu negara, sedangkan batang tubuh bisa diubah atau diamandemen.
Yang selanjutnya, budaya konstitusi. Agar setiap lembaga dan segenap warga negara dapat melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Undang-Undang 1945, diperlukannya adanya budaya sadar berkonstitusi. Konstitusi harus secara sadar diinternalisasi dalam perilaku kehidupan bermasyarakat dan bernegara bagi rakyat banyak selaku pemegang kedaulatan. Menumbuhkan budaya sadar berkonstitusi diperlukan pemahaman terhadap nilai-nilai dan norma-norma dasar yang menjadi materi muatan konstitusi. Pemahaman tersebut menjadi dasar bagi masyarakat untuk selalu menjadikan konstitusi itu sebagai rujukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Budaya sadar berkonstitusi ini tercipta tidak hanya sekedar mengetahui norma dasar dalam konstitusi. Lebih dari itu, juga dibutuhkan pengalaman nyata untuk melihat dan menerapkan konstitusi ini dalam praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Artinya apa? Artinya yaitu menumbuhkan budaya sadar berkonstitusi adalah suatu proses panjang dan berkelanjutan. Toleransi. Toleransi berasal dari bahasa Latin yaitu tolere yang berarti menanggung, memikul, menopang, dan bersabar atau patient. United National Educational Scientific and Cultural Organization atau UNESCO menjelaskan bahwa toleransi itu meliputi sikap saling menghormati secara tulus, penerimaan, dan akomodasi, serta menghormati perbedaan pribadi dan budaya, resolusi konflik yang damai, penerimaan, dan penghargaan terhadap keanekaragaman budaya, menghormati kelompok minoritas dan orang asing, memiliki selera humor, sopan, ramah, dan keterbukaan dalam berpikir. Pendidikan toleransi sejatinya dipraktikkan dalam proses pembelajaran dan menjadi budaya dari dunia pendidikan. Sekolah dan lembaga pendidikan lainnya harus menjadi tempat yang aman dalam menghadirkan serta mendukung nilai dan sikap toleransi. Setiap insan pendidikan, baik siswa dan tenaga pengajar, harus memiliki prinsip menghargai perbedaan, mengapresiasi keanekaragaman atau keragaman, dan menguatkan nilai-nilai kebangsaan. Pendidikan toleransi merupakan salah satu usaha dalam mewujudkan poin keempat Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu pendidikan bermutu. Adanya poin tersebut ditujukan untuk memastikan pendidikan yang inklusif dan berkualitas serta mendukung kesempatan belajar seumur hidup bagi semuanya. Terorisme masih menjadi ancaman serius terhadap toleransi dan kerukunan bangsa. Terorisme adalah suatu tindakan yang memiliki tujuan politik, hukum, sosial, maupun ekonomi dengan menggunakan tekanan, ancaman, intimidasi, atau kekerasan terhadap masyarakat di suatu wilayah atau suatu negara tertentu sebagai suatu pembenaran. Media penyebaran paham radikalisme. Beberapa alternatif media penyebaran paham radikalisme yaitu pendekatan personal, forum diskusi, media publikasi, dan internet. Sedangkan isu penyebaran radikalisme melalui doktrin yaitu ketidakadilan, perubahan ekonomi, ancaman internasional, pemahaman agama.
Media penyebaran paham radikalisme. Pendekatan personal sasaran kepada keluarga, teman, orang-orang terdekat. Forum diskusi, pengajian, peer group, kelompok kajian. Sikap dan perilaku kaum muda Muslim terhadap isu-isu keagamaan khususnya radikalisme tidak menunjukkan adanya kecenderungan yang ajab. Generasi muda Muslim milenial terpelajar cenderung menganut sikap dan perilaku keberagaman yang konservatif dengan coraknya yang komunal, skriptural, dan puritan. Sekalipun demikian, sikap dasar dari generasi milenial tersebut adalah terbuka terhadap nilai-nilai serta prinsip-prinsip keberadaan yang moderat, dengan penghargaan yang cukup baik pada kebebasan individu dan hak asasi manusia, sekalipun dibatasi oleh norma-norma agama dan budaya. Agama dan Pancasila. Agama di sini semestinya sebagai sumber untuk meningkatkan peradaban, bukan sebagai identitas kelompok sosial. Sehingga kehadiran agama yang berbeda-beda ini tidak dimaknai sebagai ancaman antar kelompok keagamaan itu sendiri. Kehadiran agama yang berbeda-beda itu mestinya mengintegrasikan, bukan malah menjadikan perbedaan sosial dan sumber kekerasan. Agama bisa meneguhkan nilai-nilai Pancasila ketika agama dimaknai oleh pemeluknya sebagai sumber peradaban dalam masyarakat plural seperti Indonesia. Mempersiapkan generasi muda yang toleran, yaitu yang pertama dengan cara generasi muda harus siap menghadapi degradasi akhlak, moral, dan budi pekerti. Kemudian generasi muda harus siap menghadapi dinamika dan tantangan di era globalisasi. Kemudian generasi muda harus berdaya saing dan berjiwa Pancasila. Yang selanjutnya generasi muda harus cinta tanah air dan siap berjuang mengisi pembangunan. Mari kita bersama-sama merawat Indonesia, yaitu dengan cara mengembangkan sikap gotong royong dan kerja sama, kemudian cinta lingkungan, karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Menjadi garda terdepan benteng Pancasila dan penegak NKRI seutuhnya. Sinergi melawan terorisme, radikalisme, narkoba, intoleransi, kemiskinan, kesenjangan, dan tantangan bangsa yang lainnya. Mulai merevolusi mental diri dengan segera bergerak dan dari diri sendiri dari sekarang dengan karya yang nyata. Beriman, berilmu, dan beramal untuk agama, bangsa, dan negara.